Shin Nemoto menjadi anggota dari 8 peluru dari Shieha Sakai. Shin adalah individu yang sangat tangguh. Namun, Mirio Togata menyimpulkan bahwa Shin bukanlah tipe individu yang akan berada di garis depan pertempuran, yang berarti Shin memiliki kemampuan bertarung yang rendah. Meskipun tidak memiliki kemampuan bertarung langsung, Shin memiliki beberapa tingkat keahlian menembak yang dia gunakan untuk melawan Mirio. Shin juga menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan Deidoro Sakaki. Ketika Deidoro mengganggu keseimbangan lawan, sementara Shin menggunakan keahlian menembaknya untuk menembak jatuh target yang tidak seimbang. Dia juga adalah seorang ahli strategi karena berhasil menembakkan peluru pemusnah Quirk ke Mirio dengan tepat. Quirknya yaitu Confession atau pengakuan. Dia dapat membuat target menjawab dengan jujur pertanyaan yang diajukan oleh Shin. Rikiya Katsukame biasanya mengalahkan lawan-lawannya dengan ukuran dan kekuatannya yang sangat besar. Rikiya juga menggunakan Quirknya. Kemampuan keseluruhan Rikiya membuatnya menjadi petarung yang agak berbahaya yang bisa sendirian menghadapi musuh yang melebihi jumlahnya dirinya. Di bawah pengaruh obat trigger, Rikiya dapat menyerap vitalitas orang-orang terdekat melalui penghirupan saja, tanpa harus melakukan kontak fisik dengan mereka. Bahkan ketika sudah meminum boost Quirk itu, Rikiya dapat mengimbangi kekuatan dari hero nomor 9 terkuat, yaitu Ryukyu. Bahkan tanpa mengaktifkan Quirknya, Rikiya punya otot manusia super sesuai dengan tubuhnya yang besar. Quirk Rikiya bernama Vitality Stealing, yang berarti pencurian vitalitas. Kekuatan ini membuat dia dapat menyedot stamina orang lain dengan menghirup kekuatan mereka dari mereka. Dia bisa menggunakan stamina yang dia curi untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan dirinya sendiri. Untuk menggunakan Quirknya, Rikiya harus menyentuh target. Tetapi ketika memakai obat trigger, Rikiya tidak harus menyentuh targetnya. Kendo Rappa sebagai mantan petarung kandang, Kendo sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat dan menggunakan itu dalam setiap pertempuran. Gaya bertarungnya hanya melibatkan pukulan yang terbukti sangat kuat. Bahkan tanpa menggunakan Quirknya Storm Arm yang memperkuat pukulan Kendo dalam hal kecepatan. Demi efisiensi pertarungan, Kai memasangkan Kendo dengan Heikiji Tenkai, seseorang yang unggul dalam hal pertahanan. Ketika pasangan saling tag team dalam pertempuran, Kendo menyerang lawan dengan pukulan peluru yang kuat, sedangkan Heijiki menggunakan penghalang yang kuat untuk melindungi Kendo. Tinju milik Rappa cukup kuat untuk menembus teknik Red Riot Unbreakable dengan satu pukulan yang juga membuat Kirishima melayang. Kejutan murni dari pukulannya mampu melukai Fat Gum, melepaskan lemak dari tubuh Fat Gum, dan hampir mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Quirk milik Rappa bernama Storm Arm, atau berarti tangan kuat. Ia memungkinkan dia untuk memutar bahunya dengan kecepatan yang ekstrim, memungkinkan dia untuk menyerang targetnya dengan rentetan pukulan peluru yang hampir tidak ada habisnya. Quirknya hanya bisa tetap aktif selama beberapa detik pada satu waktu, tapi inilah yang dibutuhkan Kendo untuk melemahkan lawan-lawannya. Setsuno Toya dia biasanya bekerja sama dengan sesama anggota, yaitu Soramitsu Tabe dan Yu Hojo. Toya menggunakan persahabatan yang efektif saat bekerja bersama keduanya. Toya menggunakan penanganan mengesankan yang dia miliki pada Quirknya Larceny untuk melucuti senjata lawan-lawannya, memungkinkan Yu atau Soramitsu untuk memanfaatkan pembukaan yang dibuat oleh Toya untuk menyerang lawan-lawannya. Kerjasama tim yang dimiliki oleh mereka sangat sempurna. Bahkan, Tamaki Amajiki yang terkuat kedua di sekolah UE dikalahkan beberapa kali di dalam pertempuran. Taktik yang sering digunakan oleh Toya memikat lawannya dengan membuat Toya tampak tidak bersenjata dan kemudian membutakan mereka dengan pisau yang dia sembunyikan di dalam topengnya. Quirk Toya sendiri bernama Larceny, berarti pencurian. Dengan Quirk ini, Toya dapat dengan instan memindahkan suatu objek milik orang lain ke tangannya sendiri, dengan syarat dia harus bisa melihat targetnya dan ada batasan ukuran dari apa yang bisa dia curi. Yu Hojo memiliki pegangan yang bagus pada Quirknya.
Kristalasi yang dia gunakan untuk mewujudkan kristal di tubuhnya untuk memperkuat kekuatan serangan jarak dekatnya. Yu biasanya bekerja sama dengan sesama anggota, yaitu Soramitsu Tabe dan Toya Setsuno. Yu memanfaatkan celah yang diciptakan Toya dengan larceny quirk-nya untuk melucuti senjata lawan, dan kemudian menggunakan serangan yang diperkuat kristal untuk menyerang lawan-lawannya, memberi Yu keunggulan dalam hal kekerasan. Meskipun penampilannya yang sangat kasar, Yu adalah orang yang sangat analitis. Ketika dia melemparkan pukulan yang diperkuat kristal ke Tamaki, yang terakhir membalas serangan itu, dan Yu dengan cepat menyimpulkan bahwa Tamaki menciptakan lengan gurita yang diisi dengan otot tebal untuk menyiram guncangan dari benturan, sekaligus melindungi dirinya dari kerusakan kristal menggunakan lapisan tebal cangkang. Bahkan saat dia terus menyerang Tamaki, Yu memperhatikan refleks sang pahlawan yang mengesankan. Quirk Yu yaitu kristal yang memberinya kemampuan untuk menghasilkan kristal yang tajam dan tahan lama dari kulitnya. Ini efektif untuk serangan jarak dekat dan pertahanan. Dia juga bisa menumbuhkan kristal menjadi bentuk pedang di sekitar lengannya. Yu dipersenjatai dengan pistol yang dia gunakan dalam pertempuran saat quirk-nya tidak dapat diandalkan. Soramitsu Tabe. Soramitsu biasanya satu tim dengan Toya Setsuno dan Yu Hojo. Soramitsu memanfaatkan celah yang diciptakan Toya dengan larceny quirk-nya untuk melucuti senjata lawan, dan kemudian menggunakan food quirk miliknya untuk makan melalui serangan mereka. Saat kembali sadar setelah dilumpuhkan oleh Eraserhead, Soramitsu mulai memakan Chimera Kraken milik Tamaki. Quirk Tamaki Manifest memungkinkan dia untuk memanifestasikan aspek dari objek yang dia makan. Soramitsu adalah counter yang sangat efektif untuk melawannya. Quirk Soramitsu, yaitu food atau makanan, memungkinkan giginya dengan mudah mengunyah dan mengonsumsi zat padat apapun, tidak peduli seberapa tahan lama. Perutnya mampu dengan cepat mencerna zat abnormal apapun yang telah dia makan tanpa kesulitan. Deidoro Sakaki. Bahkan ketika mabuk, Deidoro terbukti memiliki bidikan dan ketepatan yang tinggi saat melempar belati. Namun waktu reaksinya masih tidak secepat Mirio Togata. Quirk Deidoro yaitu slow set yang berarti mabuk. Quirk Deidoro memungkinkan dia untuk membuat orang-orang terdekat mengalami pusing yang parah dan menghambat keseimbangan mereka, membuat mereka berada dalam keadaan yang mirip dengan mabuk. Hekiji Tengai. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan tempur langsung, dia memiliki pegangan yang baik pada quirk-nya, yang dia gunakan terutama untuk menghasilkan penghalang yang kuat untuk melindungi dirinya atau rekan-rekannya, bahkan dari jarak yang cukup jauh, membuat Hekiji sangat mahir dalam hal pertahanan. Karena keahlian bertahannya, Overhaul memasangkan Hekiji dengan Kendo Rappa yang unggul dalam pertarungan jarak dekat. Ketika keduanya dipasangkan dalam pertempuran, Kendo pertama-tama akan menyerang lawan dengan pukulan peluru yang kuat, ditambah dalam hal kecepatan oleh strong arm quirk-nya. Sedangkan Hekiji menggunakan penghalang yang cukup kuat untuk melindungi Kendo jika yang pertama bertemu dengan lawannya, atau jika Hekiji menginginkannya untuk melindungi dirinya dari serangan. Hekiji terbukti memiliki daya tahan tubuh yang kuat karena dia mampu bangkit setelah menahan pukulan terakhir Fate Gum yang ditimbun energi yang cukup untuk menembus barrier milik Hekiji sendiri.